Kecelakaan tragis terjadi antara kereta api lokal Bandung Raya dengan kereta api Turangga di Desa Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dua kereta adu banteng di satu jalur tepatnya pada pukul 6 Jumat pagi. Sejumlah gerbong kereta rusak parah, miring hingga terbalik ke sawah. Akibat peristiwa ini, 4 orang yang merupakan masinis, asisten masinis, pramugara, dan petugas PAM meninggal dunia. Evakuasi jenazah korban terjepit memakan waktu hingga 11 jam. Sementara 37 penumpang mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Cicalengka, Rumah Sakit Edelweiss, Rumah Sakit AMC, dan Rumah Sakit Santosa. Evakuasi gerbong kereta pun dilakukan dengan pengangkatan, penarikan, serta pemotongan. Juru bicara Kementerian Perhubungan menyampaikan bela sungkawa kepada para korban serta meminta maaf atas insiden ini. Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam atas terjadinya kecelakaan kereta api di Kecamatan Cikuya, Cicalengka di Bandung pada lintas Cicalengka Haur Pugur kilometer 181+700 pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 6:03. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya hal ini dan tentunya juga mengganggu layanan perkereta-apian khususnya di Jawa Barat. KNKT telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan. Akibat insiden ini, jumlah perjalanan kereta api dialihkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, imbas tabrakan kereta api di Cicalengka, sejumlah perjalanan kereta api dari stasiun Pasar Senen mengalami gangguan. Sementara itu di stasiun Bandung terjadi penumpukan penumpang selama 1,5 jam akibat kecelakaan tersebut. Terjadinya kecelakaan kereta antara kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya di Cicalengka, Jawa Barat mengakibatkan sejumlah keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen mengalami gangguan. Kereta api Cikuray tujuan Garut yang dijadwalkan pukul 17.40 dibatalkan keberangkatannya. Sementara itu, kereta api Serayu tujuan Purwokerto yang dijadwalkan berangkat pukul 9 pagi dan 8 malam mengalami rekayasa lajur. Rute semula yang melewati stasiun Kiara Condong dan Kroya dialihkan melewati Cirebon. Malam hari juga di sini akan dilakukan perubahan pola operasi khusus untuk Cikuray dibatalkan ke relasi dari Pasar Senen sampai dengan Garut sana dibatalkan. Kemudian kalau untuk kereta api kereta api Serayu 262 sama 266 itu pola operasinya dirubah. Yang tadinya dari Pasar Senen keberangkatan pagi sama keberangkatan malam lewat Bandung Kiara Condong kemudian Kroya Purwokerto, hari ini dilakukan memutar karena untuk Haur Pugur dan Cicalengka sampai dengan saat ini dilakukan evakuasi. Sementara itu, akibat kecelakaan kereta ini, di stasiun Bandung penumpang harus menunggu selama 1,5 jam dari jadwal keberangkatan. Banyak penumpang memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api karena telah menunggu lama. 1 jam setengah. 1 jam setengah? Ya. Ini rencananya mau kemana nih, Kang? Stasiun Garut. Stasiun Garut. Ini gimana nih, Kang? Sebelumnya udah tahu belum ada kecelakaan ini? Belum tahu? Belum. Ini mau gimana, Kang? Masih nunggu atau Ya nunggu sebentar lagi, kalau masih lama ya pulang lah. Pembatalan rute dan perubahan jadwal ini rencananya hanya akan berlangsung 1 hari saja selama evakuasi di Cicalengka masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyayangkan kecelakaan yang melibatkan kereta api Turangga dengan kereta api lokal Bandung Raya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang petugas kereta api tewas. Kecelakaan kereta api antara KA Turangga dengan komuter lain Bandung Raya akibatkan 4 orang petugas KAI yang bertugas tewas di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pihak terkait segera mengoreksi kesalahan yang menyebabkan kecelakaan. Apabila kecelakaan disebabkan kelalaian, maka pihak terkait mesti melakukan seleksi petugas yang bertanggung jawab atas sistem perkereta apian. Masalahnya masalah teknis kan, pengaturan kan.
pengaturan yang terjadi, ada distorsi sehingga terjadi tabrakan itu. Itu yang saya kira nggak boleh terjadi itu. Maruf Amin juga menekankan kecelakaan itu bukan kejadian yang diinginkan, namun kecelakaan semestinya tidak boleh terjadi karena kesalahan teknis. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengunjungi korban selamat dari kecelakaan kereta api Turangga dan juga kereta lokal Bandung Raya di RSUD Cicalengka, Jawa Barat. Selain dukungan mobil, B juga mendatangi keluarga korban meninggal dunia dan juga memberikan santunan. Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk melihat kondisi korban selamat akibat kecelakaan yang melibatkan 2 kereta api Turangga jurusan Surabaya Gubeng, Bandung dan kereta api lokal Bandung Raya. Sesampainya di RSUD Cicalengka, B yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat beserta staf langsung memasuki gedung instalasi gawat darurat untuk melihat kondisi 4 orang korban selamat yang masih mendapat perawatan dan menunggu hasil observasi. Usai memberi dukungan moral, rombongan juga mendatangi keluarga korban meninggal dunia di bagian kamar jenazah. Isak tangis keluarga korban tak bisa terbendung. Saat B memberikan santunan bagi keluarganya, B juga mengungkapkan bahwa seluruh biaya pengobatan dan pemakaman akan ditanggung oleh PT KAI dan Jasara Harja. 29 yang dibawa ke rumah sakit RSUD Cicalengka dan kami memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang terbaik, dan dari 29 itu 25 sudah pulang, tinggal 4 di sini dan juga 4 itu masih menunggu hasil observasi ya Pak. Jadi apakah boleh pulang atau tidak, dan ini juga tadi ada 2 korban yang meninggal. Saya menyampaikan duka-cita kepada keluarga. Jumlah korban yang sudah dibawa ke RSUD Cicalengka berjumlah 30 orang dengan rincian 4 orang meninggal dunia dan 6 orang luka sedang dan 21 orang luka ringan. Korban luka mayoritas sudah diperbolehkan pulang. Dari Garut, Jawa Barat, Isolin Ainus melaporkan. Hingga dini hari tadi, pemirsa, petugas baru berhasil mengevakuasi lokomotif kereta api Turangga. Sementara evakuasi kereta api lokal Bandung Raya dan perbaikan rel terus diupayakan. Pemirsa, berlangsung lebih dari 11 jam, lokomotif kereta api Turangga akhirnya berhasil evakuasi pada pukul 17.30 Jumat petang dan langsung dibawa ke stasiun Cicalengka. Manajer Humas Daob 2 Bandung, Ayep Hanafi, menargetkan proses evakuasi selesai pada pukul 2 pagi dan dilanjutkan dengan perbaikan rel kereta. Ayep menambahkan lokomotif kereta api Turangga juga akan dibawa ke stasiun Cicalengka. Namun 2 gerbongnya dievakuasi sementara ke samping rel karena kerusakan yang cukup berat. Perbaikan rel kereta terus dilakukan dengan target jalur kembali dapat dilalui pada pagi ini. Pemirsa, viral keributan antara petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dengan tim kampanye daerah Amin Sumatera Utara. Keributan disebabkan relawan Amin yang parkir di pinggir jalan dan di atas trotoar tak terima mobilnya digembosi dan hendak diderek. Keributan terjadi antara petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dengan tim kemenangan daerah atau TKD Amin di depan rumah pemenangan Amin di persimpangan Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Awalnya, petugas Dishub Kota Medan melakukan penindakan dengan cara menggemboskan ban mobil yang melanggar aturan parkir di pinggir jalan dan juga di atas trotoar. Tak terima mobilnya digembosi dan hendak diderek, adu mulut hingga nyaris baku hantam terjadi antar TKD Amin dengan pihak Dishub Sumatera Utara. Ini yang kita sesalkan adalah soal cara penindakannya. Harusnya begitu mereka merasa ini adalah salah menurut mereka kan bisa langsung ke dalam, meminta kepada kita, petugas kita untuk merapikan atau memindahkan semua mobil yang ada di luar, yang ada di bahu jalan. Jadi terkesan penindakan ini diskriminasi karena di seberang sana ada mobil 2. Saya masih ada fotonya, nanti saya lihat. Di seberang sana mobil 2 tidak mereka tindak. Sementara itu, Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis menyebutkan pihaknya bekerja sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Dinas Perhubungan itu bekerja murni berdasarkan aturan yang berlaku dalam bidang lalu lintas. Ya. Jadi kami mohon kepada masyarakat, jangan semua aspek kehidupan itu
kita kaitkan dengan politik. Setelah terjadi keributan, petugas tidak jadi menderek mobil dan meninggalkan lokasi dengan kondisi mobil dalam keadaan gembos. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peserta seleksi KPPS ngamuk di kantor PPS wilayah Sampang, Madura. Mereka emosi lantaran nama-nama peserta seleksi KPPS tidak tercantum dalam daftar pengumuman. Sejumlah kelompok peserta penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang ngamuk di kantor sekretariat Panitia Pemungutan Suara atau PPS setempat. Para peserta seleksi KPPS marah lantaran sejumlah nama-nama mereka tiba-tiba hilang dan tidak terdaftar di pengumuman lolos seleksi KPPS. Namun sebaliknya justru nama-nama yang lolos seleksi KPPS adalah warga yang diduga tidak pernah ikut proses seleksi dalam daftar tahapan perekrutan KPPS. Selain itu, nama-nama anggota KPPS terpilih berbeda antara hasil yang dirilis KPU Sampang dengan acara pleno penetapan calon anggota KPPS yang dikeluarkan oleh PPS Karangpenang Oloh. Saya kemarin daftar di sini, di KPPS ini sudah dipenuhi persyaratannya. Cuman yang masuk malah yang nggak pernah daftar di sini. Gitu, saya sangat kecewa, Mas. Kemarin saya bersama PPS kemudian PPK menghadap ke KPU menandakan berita ini. KPU siap mengembalikan data-data yang 44 tersebut untuk dikembalikan sesuai dengan data BAPNO yang ditetapkan oleh PPS. Diketahui di antara 266 KPPS yang dibutuhkan terdapat 44 nama anggota KPPS terpilih yang tidak sesuai hasil berita acara pleno yang ditetapkan PPS. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial puluhan ibu-ibu meneriakan yel-yel mendukung salah satu pasangan capres-cawapres saat kegiatan sosial di Balai Desa Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kini tengah menelusuri dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan tersebut. Video amatir merekam puluhan ibu-ibu yang sedang meneriakan yel-yel mendukung salah satu pasangan capres-cawapres di Balai Desa Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah mendapat nasi kotak, mereka menerima instruksi meneriakan yel-yel dari seseorang yang diduga merupakan ketua tim kampanye daerah paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yang juga salah satu pimpinan DPRD Sidoarjo. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kini tengah menelusuri dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan tersebut. Pasalnya, yel-yel dilakukan di balai desa yang dilarang digunakan sebagai lokasi kampanye. Bawaslu Kabupaten Sidoarjo akan memanggil kepala desa, pemimpin yel-yel, serta sejumlah saksi di lokasi untuk dimintai keterangan. Pelanggaran nggak? Kalau dari tempatnya saja sebetulnya nggak benar. Tinggal kita dalamin kegiatannya itu sebenarnya kegiatan apa, terus di dalam kegiatan itu pesertanya itu siapa aja, sama di narasi-narasi yang keluar di dalam kegiatan itu apa-apa, sehingga itu nanti ketika kita bisa butuh untuk pengumpulan keterangan dan beberapa dokumentasi yang ada di sana dan yang sudah muncul kita peroleh hari ini, itu bisa kita melakukan kajian secara. Di sisi lain, pihak pengurus desa menyebut kegiatan pada Kamis siang tersebut adalah pembagian kartu tarik sehat, bukan kampanye. Hal yang sama juga disampaikan pihak TKD Prabowo Gibran Sidoarjo yang menyebut aksi dukungan itu terjadi spontan saat kegiatan pembagian kartu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sebulan lebih kampanye Pilpres 2024, dugaan pelanggaran kampanye semakin terlihat. Bahkan aparat yang seharusnya netral pun secara terbuka mendeklarasikan dukungan untuk paslon tertentu. Sebagai pengawas, ketegasan Bawaslu pun ditunggu. Sebulan lebih setelah kampanye Pilpres 2024 berjalan, Badan Pengawas Pemilu menemukan sejumlah pelanggaran. Salah satunya yang dilakukan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi Gibran membagikan susu gratis di area bekas kendaraan dinyatakan melanggar aturan. Dalam
Dalam surat putusannya, Bawaslu Jakarta Pusat meneruskan hasil temuan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Bawaslu Jakarta Pusat menduga terdapat unsur kepentingan politik dalam acara bagi-bagi susu tersebut lantaran melibatkan calon anggota legislatif dan cawapres yang didukung partai politik. Sementara usai diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat Rabu siang, Gibran Rakabuming Raka mengklaim tidak ada muatan politik dalam kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukannya di Car Free Day. Jadi akan ada evaluasi, Mas? Selain bagi-bagi susu gratis, pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud MD oleh oknum TNI di Boyolali beberapa waktu lalu juga menjadi sorotan. Dalam rekaman CCTV, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas lalu menarik dan menganiaya para korban hingga terjatuh ke jalan. Kepada Ganjar, para korban mengaku penganiayaan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Para pelaku pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kadis Penat Brigjen TNI Karistome Sianturi mengatakan sebelum penganiayaan anggotanya telah memperingatkan korban. Hasil pemeriksaan kita menyatakan kepada anggota tadi, oknum tadi, bahwa mereka sudah mengingatkan yang mungkin yang rangkaian depan ya, jangan geber-geber di depan kami, depan markas kami ini. Jadi ada upaya peringatan tapi belum disampaikan. Kalau yang keterangan yang kita dapat termasuk dari masyarakat dan sekitarnya juga mereka menginginkan jangan sampai ada geber-geber itu di depan markasnya Unifon 8 tadi gitu. Penyampaian itu disampaikan ke siapa, Pak? Apa? Penyampaian peringatan itu disampaikan ke siapa? Itu kan rombongan banyak. Rombongan panjang, depan dan belakang gitu ya. Mungkin si kayak Mas Lama Anonis saya nggak tahu posisinya ada di mana dia. Selain penganiayaan, dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024 juga terjadi di Garut. Video deklarasi dukungan oleh belasan anggota Satpol PP Garut viral di media sosial. Mereka menyatakan mendukung Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Anggota Satpol PP yang ada di video viral ini diberikan sanksi skorsing. Foto belasan orang aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat ini dibanjiri kritik publik. Pasalnya, pejabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad bersama Ketua Satpol PP Kota Bekasi dan 10 camat berfoto usai pertandingan sepak bola antar kecamatan Kota Bekasi di lapangan Stadion Patriot. Chandra Bahaga memamerkan baju olahraga atau jersey bernomor 2. Foto viral ini dinilai berbau politis karena diduga melanggar netralitas aparatur sipil negara. Bawaslu Kota Bekasi menggelar pleno bersama Komisioner Bawaslu Kota Bekasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud mendatangi 3 korban penganiayaan oknum anggota TNI di rumah mereka di Desa Genting, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Selain melihat kondisi korban yang sempat dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu, kuasa hukum juga meminta tanda tangan surat kuasa dari para korban sebagai langkah awal pendampingan. Sejumlah tim kuasa hukum dari TPN Ganjar Mahfud Kamis siang menemui 3 korban penganiayaan oknum TNI di Desa Genting, Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. 2 korban bernama Slamet Andono dan Arif Diva Ramadhani sudah diizinkan pulang setelah dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu. Sementara 1 korban lainnya masih menjalani rawat jalan. Selain melihat kondisi para korban, tim kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud juga meminta tanda tangan surat kuasa dari para korban sebagai langkah awal dalam mendampingi dan melindungi para korban hingga proses pengadilan. Jadi kita akan melakukan pendampingan kepada korban pada saat nanti pemeriksaan di Denpom dan lain sebagainya. Jadi intinya kita bidang hukum. Jadi nanti secara psikologis kita kuatkan para korban yang sudah kita temui lagi. Terus kalau nanti ada yang ditanyakan dari para korban, keluarga korban, nanti kami akan melakukan tanya jawab itu. Ya, kami terima sekali sebanyak-banyaknya adanya pendampingan ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dari penganiayaan yang sangat luar biasa tanpa kompromi ini juga yang mendapat akibatnya ataupun jadi korban ini nanti akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Itu harapan dari ketiga korban ini.
Sebelumnya pada 30 Desember 2023, para korban mengikuti kampanye pasangan Ganjar Mahfud dengan sepeda motor knalpot brong dan melintas di depan markas Kompi Senapan Beyonit 408 Subrasta Boyolali. Diduga merasa terganggu dengan suara bising knalpot brong, sejumlah anggota TNI keluar dari markas dan mengeroyok para relawan. 7 orang luka-luka dalam peristiwa ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus pengeroyokan oknum TNI terhadap 7 relawan Ganjar Mahfud ke Komnas HAM. Pelaporan dilakukan karena aksi penganiayaan tersebut dianggap mencederai hak asasi manusia, terutama dalam bersuara dan berpolitik. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus penganiayaan oknum TNI terhadap 7 relawan TPN ke Komnas HAM Rabu pagi. Pelaporan ini dilakukan karena aksi kekerasan tersebut dinilai telah mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam bersuara dan berpolitik. Selain itu, Komnas HAM juga diminta untuk memberi perlindungan kepada para korban dan keluarganya untuk mencegah adanya intimidasi dan ancaman. Kami tim hukum TPN Ganjar Mahfud hari ini menyampaikan laporan kepada Komnas HAM terkait dengan apa yang terjadi di Boyolali, peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Desember yang lalu ya. Kami menyampaikan kepada Komnas bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam. Usai menerima laporan, Komnas HAM akan berjanji akan melakukan pendalaman dan mengumpulkan beberapa bukti sebelum menyelidiki lebih lanjut. Komnas HAM juga menyampaikan agar semua aparatur negara dari tingkat ASN hingga kepala daerah dalam menjalankan tugasnya tidak mencampur adukan tugasnya sebagai aparatur negara dengan politik di masa kampanye. Dari laporan itu memang masih ada beberapa hal yang perlu kita dalami. Misalnya kita butuh kronologis yang lebih rinci dari tim hukum. Demikian juga kita butuh salin visum. Kemudian kita juga masih memerlukan salinan atau rekaman CCTV, dan itu kita akan terus koordinasi dengan tim hukum agar gambaran dari peristiwa itu dapat lengkap utuh gitu ya. Nah, dari situ nanti kami akan melakukan analisis apakah dari peristiwa ini ada pelanggaran HAM-nya atau tidak. Beberapa waktu lalu, pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro terekam kamera CCTV. Dalam video, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas dan menarik serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. 4 orang terluka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Steven Patinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Anies menyapa warga, tokoh agama hingga para relawan. Pemirsa, kehadiran Anies Baswedan dan sang istri di Tasikmalaya, Jawa Barat langsung disambut ribuan warga meski diguyur hujan deras. Dalam kesempatan itu, Anies mengajak para pendukungnya untuk berjuang menjadi penggerak perubahan. Menjadi kota lumbung suara, Anies sudah 3 kali mendatangi Tasikmalaya. Anies menargetkan raihan suara 80% dari warga Tasikmalaya di pemilu 2024 mendatang. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kompak melakukan kunjungan silaturahmi. Ganjar bertemu dengan ribuan relawan di Blora, Jawa Tengah. Sementara Mahfud MD menghadiri syukuran awal tahun Persekutuan Gereja Indonesia di Graha Oikumene, Jakarta Pusat. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar pertemuan dengan ribuan relawan di posko pemenangan relawan Ganjar Bersatu di Blora, Jawa Tengah. Kedatangan Ganjar disambut antusias relawan dengan teriakan Ganjar Presiden 2024. Di hadapan ribuan relawan, Ganjar mengingatkan agar relawan tetap kompak dan terus menyampaikan program-program Ganjar Mahfud kepada masyarakat.
Ganjar juga mengingatkan agar para relawan taat aturan agar kejadian penganiayaan relawan di Kabupaten Boyolali tidak terulang. Mari kita semuanya jaga ketentuan aturan agar tidak ada Boyolali. Kemudian Sementara itu, kedatangan Mahfud MD di Geraha Oikumene, Jakarta Pusat disambut Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Calon wakil presiden yang diusung Partai Perindo ini menyebut kunjungannya merupakan sebuah bentuk silaturahim dalam rangka Natal dan Tahun Baru yang sudah berjalan dengan aman dan juga baik. Saling menghargai dan saling menghormati di antara kita harus diperkuat secara terus-menerus. Rasa persatuan dan persaudaraan harus terus diperkokoh. Kebersamaan dalam kebinekaan harus diteguhkan. Dengan demikian, kita akan terhindar dari rasa curiga, apalagi sampai membenci. Curiga saja tidak boleh, apalagi membenci. Mahfud menekankan yang terpenting saat ini bukan hanya soal toleransi yang diperlukan, tetapi akseptasi kerjasama untuk lebih maju bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, relawan Ganjar Pranowo terus menggulirkan kegiatan yang bermanfaat, salah satunya lewat kegiatan bazar murah untuk membantu masyarakat. Relawan santri dukung Ganjar menggelar kegiatan bazar murah di Kampung Wadas, Desa Cirende, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Ratusan warga yang telah diregistrasi dan mendapat kupon bantuan mengaku senang dengan adanya kegiatan bazar murah di kampung mereka. Selain menggelar bazar, relawan juga memaparkan sejumlah program Ganjar Mahfud kepada warga. Antara lain soal program KTP Sakti yang menjadi program unggulan paslon nomor urut 3 itu jika nantinya terpilih di Pilpres 2024. Pemirsa, mewujudkan distribusi tepat sasaran, relawan Ganjar Kreasi juga menggelar kegiatan bazar rakyat sembako murah. Kegiatan berlangsung di Kedung Thomas, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Harga sembako yang ditawarkan sangatlah terjangkau, yakni hanya Rp15.000 per paketnya. Pembagian bazar sembako murah dilakukan secara terklasifikasi, melibatkan data pemilih dan juga mencakup seluruh warga yang berdomisili. Kegiatan ini tidak sekedar menawarkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga mencerminkan kebijakan strategis dalam distribusi bantuan tepat sasaran. Lebih dari 200 orang mendaftarkan diri sebagai petugas pelipatan surat suara pemilu 2024. Uniknya, petugas yang mendaftar didominasi ibu-ibu. Ratusan emak-emak sudah memadati gedung serbaguna Selawang Segantang sejak Jumat pagi. Sebelum memasuki ruang pelipatan surat suara, seluruh petugas yang didominasi emak-emak ini diperiksa terlebih dahulu oleh petugas keamanan. Mereka tidak diperkenankan membawa masuk tas, jaket, ataupun barang lainnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi kerusakan surat suara. Di hari yang sama, petugas KPU Kabupaten Bangka Tengah juga mengangkut surat suara dari gudang logistik KPU Kabupaten Bangka Tengah ke gedung serbaguna Selawang Segantang. Setiap harinya surat suara yang sudah dilipat akan langsung dibawa kembali ke gudang logistik KPU Kabupaten Bangka Tengah demi menjaga keamanan surat suara. Pelipatan ini ditargetkan selesai pada 15 Januari mendatang. Jadi hari ini tadi kita sudah memindahkan surat suara dari gudang KPU ke gedung GSG itu sebanyak 290 box. Nah, nantinya akan kita lakukan penyortiran serta pelipatan. Artinya penyortiran ini jadi ibu-ibu yang melaksanakan pelipatan surat suara itu akan memastikan surat suara itu rusak atau tidak. Selain itu, demi menjaga keamanan surat suara, seluruh proses pelipatan dan penyortiran surat suara diawasi ketat oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah. Kami dari Bawaslu melakukan pemantauan melekat, ada 4 personil yang hadir di sini mengawasi, terus ditambah dengan anggota Bawaslu Bangka Tengah. Saya sendiri akan ada di sini. Penyortiran dan pelipatan surat suara ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tidak ada surat suara yang rusak. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 nama yang akan menjadi panelis untuk debat Capres 7 Januari mendatang telah diumumkan.
Para panelis debat Capres akan merumuskan sejumlah pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga akan dimulai pada minggu ini. Tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Deretan nama-nama panelis telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Para panelis debat Capres akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Mereka diantaranya adalah Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia. Kuri Maharani Safitri, Dosen Hubungan Internasional, Ahli Kajian Pertahanan dan Ahli Teknologi Universitas BINUS. Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Hikmah Hanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Imade Andi Arsana, Ahli Aspek Geospasial Hukum Laut Universitas Gajah Mada. Ian Montratama, Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina. Iren Hiraswari Gayatri, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Philips J. Vermont, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS. Erwidia Setiabudi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, Kepala Staf Angkatan Laut 2013-2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Dua nama terakhir menjadi sorotan karena berasal dari Unhan yang di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto yang juga Capres nomor urut 2. Nama panelis ini kini telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan calon Capres-Cawapres. Para panelis akan menjalani masa karantina sehingga daftar pertanyaan tak bocor sebelum debat dimulai. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir tak terkecuali permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Sedikitnya 100 rumah warga terendam banjir akibat luapan air Kali Ciliwung pada Jumat pagi. Banjir kembali merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah warga yang hendak beraktivitas terpaksa harus menerjang ketinggian banjir yang mencapai 75 cm. Kawasan ini kembali terendam banjir akibat meluapnya air dari Kali Ciliwung setelah Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat berstatus siaga 3. Imbasnya, sedikitnya 100 rumah warga yang tersebar di RT 13 RW 5 terendam banjir. Sejumlah warga pun memilih bertahan di lantai 2 rumah masing-masing sambil menunggu banjir surut. Ini udah surut kan? Banjir dalam berapa meter, Bu? Dalam, ini sepaha. Sepaha ya? Enggak pernah ngungsi, Bu? Enggak ngungsi? Enggak, paling di atas aja. Jam berapa mulai tadi? Jam berapa banjir? 2 katanya. Oh, ya. Dari Bogor atau mana? Nggak tahu dia, kurang tahu ya. Dari Bogor, kali hujan di Bogor. Sejauh ini, proyek sodetan Kali Ciliwung yang bertujuan mengurangi banjir belum sepenuhnya berdampak pada warga yang berada di bantaran kali. Sejumlah kawasan di Jakarta juga terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan lokal. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu terendam banjir. Sementara itu intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan 5 kabupaten kota di Riau dilanda banjir. Ratusan rumah di Desa Nangga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu terendam banjir. Banjir dipicu meluapnya 2 sungai di wilayah tersebut, yaitu Sungai Tepuai dan juga Sungai Embau. Data sementara dari BPBD Kabupaten Kapuas Hulu, sekitar 900 jiwa terdampak banjir di Desa Nanga Tepuai. Ada 6 desa, diantaranya
Desa Nangatepuai, Desa Kelakar, Desa Mubung, Desa Sejahtera Mandiri, Desa Karya Mandiri, dan Desa Landau. Kepada masyarakat untuk tetap waspada dan segera mengevakuasi diri apabila banjir sudah merendam rumah sehingga tidak bisa Ketinggian air bervariasi antara 1,5 meter hingga 2 meter. Selain itu, fasilitas umum seperti sekolah dan juga kantor camat ikut terendam banjir. Selain merendam ratusan rumah warga di Desa Nangatepuai, banjir juga merendam 5 kabupaten kota di Riau. Kabupaten yang terendam banjir yakni Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, dan juga Kabupaten Indragiri Hulu. BPBD Riau mencatat lebih dari 17.000 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu, menurut Kabid Kedaruratan BPBD Riau, Jim Gafur, sembako dan juga perahu sangat dibutuhkan untuk evakuasi dan juga distribusi bantuan, mengingat banyaknya akses jalan yang terputus. Ya memang ada beberapa kebutuhan mendesak seperti sembako dan juga air minum bersih dan juga perahu ya untuk evakuasi atau mendistribusi. Saat ini banjir masih melanda 3 kabupaten, yakni Pelalawan, Kampar, dan juga Kuantan Singingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, tebing Gunung Anaga di Purwakarta, Jawa Barat longsor. Akibatnya sejumlah bangunan rusak dan puluhan warga mengungsi. Hujan deras yang terjadi pada Kamis sore kemarin mengakibatkan tebing Gunung Anaga setinggi 50 meter di Kampung Pamayanan, Desa Sukamulya, Tegalwaru, Purwakarta, longsor. 3 rumah warga dan 1 masjid yang ada di bawah tebing rusak berat tertimpa longsor. Dan hingga Jumat pagi, material longsor pun masih menimbun 4 bangunan tersebut. Diketahui sebelum longsor terjadi, warga mendengar suara dentuman keras seperti suara petir. Disangka orang-orang itu ada petir, ada kapal katanya. Lalu nggak lama kemudian langsung, wah ini mah batu dari gunung, siap. Orang-orang pada nangis. Nenek saya kan itu rumah yang dekat ya Pak? Yang terdekat, yang sekarang hanyut. Nah. Tertimpa itu batu. Hingga kini petugas BPBD Purwakarta masih mendata rumah warga yang rusak serta menyediakan tempat pengungsian warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas Merapi ini terekam kamera pemantau Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPT KG Yogyakarta. Merapi dalam sehari memuntahkan 2 kali guguran awan panas. Pertama terjadi pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur awan panas sejauh 1.800 meter mengarah ke arah hulu barat daya Kali Bebeng. Kedua terjadi pada pukul 20.47 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sejauh 1.600 meter mengarah ke barat daya hulu Kali Bebeng. Warga di wilayah lereng Gunung Merapi diimbau tetap siaga saat potensi semburan awan panas yang dapat kembali terjadi sewaktu-waktu. Aktivitas vulkanik Gunung Merapi saat ini masih ditetapkan pada level 3 siaga. Sementara itu, pemirsa, sebuah truk trailer terjatuh ke dalam saluran air setelah tertabrak truk kontainer di Cilincing, Jakarta Utara. Akibat insiden ini, sopir truk luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Bagian depan truk nyaris tenggelam ke saluran air setelah tertabrak truk kontainer di Cilincing, Jakarta Utara. Petugas kepolisian dan suku dinas perhubungan mengerahkan sebuah mobil derek untuk mengevakuasi truk. Namun bobot kendaraan serta medan yang sulit membuat proses evakuasi terhambat. Insiden bermula ketika truk trailer tanpa muatan peti kemas baru saja keluar dari SPBU usai mengisi bahan bakar minyak. Tabrakan tak terhindarkan saat sebuah truk kontainer melaju dari arah Cakung dan menghantam truk trailer. Akibatnya truk kontainer rusak parah dan menyebabkan seorang sopir luka-luka. Yang ditabrak masuk ke kali, yang nabraknya ngebuang ke kanan. Oh, berarti tadi dia mau keluar dari SPBU ya Pak? Iya, yang ditabrak. Ada korban nggak sih tadi Pak? Korban kayaknya sih si supir yang nabrak gitu.
Setelah proses evakuasi, kedua truk dibawa ke unit kecelakaan Satlantas wilayah Jakarta Utara untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Saiful Jamil diamankan polisi saat berkendara di jalur bus Transjakarta Daan Mogot, Jakarta Barat. Kuasa hukum Saiful Jamil menyatakan peristiwa tersebut ada kaitannya dengan kasus narkoba. Usai dilakukan pemeriksaan di Polsek Tambora selama 7 jam, pedangdut Saiful Jamil dibawa keluar. Selanjutnya, Saiful Jamil akan menjalani pemeriksaan medis di gedung Bidokes Polda Metro Jaya. Saiful Jamil diamankan petugas Polsek Tambora bersama asistennya karena kasus dugaan kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika. Hasil tes urin awal Saiful Jamil negatif, sementara hasil tes urin asistennya positif narkoba. Tahap awalnya sudah ada pemeriksaan negatif. Agar terlihat lebih baik lagi di depan masyarakat, nanti hasilnya, ya, artinya pemeriksaan di lab ya, di lab dulu kan hasilnya. Setelah itu nanti hasilnya kita doakan bersama lah. Ya, kita terima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Polsek Tambora, menjalankan proses yang terbaik. Seperti itu. Narkoba, Saiful Jamil. Sebelumnya, detik-detik artis Saiful Jamil saat diamankan oleh anggota kepolisian di jalur bus Transjakarta Jalan Daan Mogot, Jelambar, Jakarta Barat viral di media sosial. Petugas awalnya mencegat mobil untuk menangkap seseorang yang terlibat kasus narkoba. Di waktu bersamaan, Saiful Jamil berada di dalam mobil tersebut. Pria yang akrab disapa Bang Ipul ini meronta-ronta saat dilakukan penangkapan dengan tangan terborgol. Menurut saksi mata, saat itu kendaraan Saiful Jamil tengah melintas di jalur bus Transjakarta dari arah Pesing menuju Grogol, Jakarta Barat. Ini baik-baik. Ayo baik-baik, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Bang, ini bang. Pelan-pelan ya, Bang ya. Seketika pihak kepolisian memberhentikan bus yang berada di depan mobil Saiful Jamil hingga akhirnya polisi meringkus artis tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak butuh waktu lama, Yanuarius, sopir taksi brutal yang meminta ongkos taksi sebesar $50 kepada warga negara asing di Bali akhirnya ditangkap. Ia dijerat dengan pasal pemerasan, pengancaman, serta Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tahun 1951 tentang senjata tajam dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Okay, go to the police. Go to the police. Go to the police. 50,000. No. IDR. $50. No. Aksi pemerasan yang dilakukan seorang oknum sopir taksi Bandara Ngurah Rai berhasil direkam oleh 2 korban wisatawan asing. Rekaman video tersebut akhirnya viral di media sosial. Digambarkan pelaku oknum sopir taksi memaksa meminta sejumlah uang sebagai biaya taksi yang ditumpangi 2 warga negara asing tersebut. Namun jumlah yang diminta tidak sesuai dengan kesepakatan. Oknum sopir taksi tersebut tetap memaksa dan sempat menunjukkan senjata tajam. Kedua korban memaksa turun dan berteriak minta tolong. Dari identitas taksi serta wajah pelaku, petugas Polda Bali dan Polresta Denpasar dibantu petugas Polda Jatim menangkap YT, 20 tahun di Bandara Juanda, Surabaya, saat akan melarikan diri ke Nusa Tenggara Timur. Selain bekerja sama dengan imigrasi, jajaran Polda Bali juga menghimbau kepada korban untuk membuat laporan sehingga proses hukum bisa berjalan. Proses hukum ya? Tanpa laporan bisa diproses hukum berjalan? Ya karena kejadian begitu bisa saja, cuma kan ada kesulitan, seperti saya bilang tadi kan. Kesulitan nanti karena ini kan kasus pidana, otomatis kan harus ada korban. Selain dijerat dengan pasal pidana tentang pemerasan dan pengancaman, petugas juga menjerat pelaku dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tahun 1951 tentang senjata tajam dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.
Penangkapan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga di Banyumas berlangsung dramatis. Pelaku sempat kabur ke Yogyakarta menggunakan sepeda motor sebelum akhirnya disergap di jalan raya oleh polisi. Sahrul Ramadan, pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Tri Iluh Lentari, wanita muda beranak satu, akhirnya ditangkap. Anggota Satreskrim Polresta Banyumas menyergap sepeda motor pelaku di tengah jalan raya Kalibagor, Banyumas hingga sempat buat macet arus kendaraan di lokasi kejadian. Diketahui pelaku dalam perjalanan balik ke Banyumas setelah sempat kabur untuk menghilangkan jejak ke Yogyakarta. Pelaku yang tak sadar kepulangannya sudah diintai polisi, tak berkutik saat proses penangkapan berlangsung. Si pelaku memiliki niat dan rencana untuk memperkosa si korban dan menyiapkan tempat yang sepi, yaitu di TKP, untuk memperkosa dan membunuh si korban. Dan setelah hasil dari pemeriksaan ini betul diakui oleh si pelaku maupun tersangka bahwa peristiwa ini beliau sendiri yang melakukan. Sebelumnya, warga desa Pliken, Banyumas digegerkan dengan penemuan mayat wanita setengah telanjang dan berlumuran darah. Setelah dilakukan autopsi dan olah TKP, pelaku berhasil ditangkap. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Aksi koboi 3 orang pria menyerang seorang pemuda yang tengah berteduh di sebuah studio di kawasan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ini viral dan dari 3 pria tertangkap CCTV melayangkan senjata tajam ke arah korban. Akibat penyerangan itu pemilik studio terluka di bagian kepala. Aksi koboi 3 pria yang mendatangi seorang pemuda dan langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam di depan sebuah studio di Jalan Topoka, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, terekam CCTV. Seorang pria yang berada di lokasi ikut membantu korban melakukan perlawanan. Sayangnya, pria tersebut malah dikejar oleh 2 orang pelaku lain. Pemilik dan pengunjung studio yang melihat kejadian itu berusaha memisahkan, namun mereka mendapat perlawanan. Beruntung senjata tajam yang diarahkan tidak tepat sasaran. Meski begitu, pemilik studio terluka di bagian kepala akibat benturan. Setelah melakukan penyerangan, ketiga pelaku tersebut langsung kabur dengan sepeda motor sambil mengacungkan senjata tajam di tangannya. Meski sudah viral, namun belum ada keterangan resmi polisi mengenai penyebab penyerangan itu. Polisi diminta untuk mengusut dan menangkap para pelaku karena dikhawatirkan dapat menimbulkan korban, mengingat para pelaku tak segan menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 5 orang pria yang mengaku sebagai wartawan dan juga melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha di Bojonegoro. Modusnya, pelaku mengancam akan memberitakan hingga melaporkan ke polisi jika tak diberi imbalan uang hingga 100 juta rupiah. 5 tersangka berinisial OR 48 tahun, TU 39 tahun, GHM 31 tahun, S 31 tahun, dan I 46 tahun ini diringkus polisi karena melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha di Kecamatan Kedewan. Modusnya, para pelaku bersama belasan orang lain mengaku sebagai wartawan, mendatangi lokasi penampungan minyak milik korban dengan dalih melakukan operasi gabungan. Para pelaku meminta dokumen perizinan tempat usaha tersebut karena tidak memiliki izin. Korban pun diancam akan diberitakan jika tidak memberikan uang 100 juta rupiah. Setelah disepakati, korban memberikan uang 30 juta rupiah melalui transfer ke salah satu tersangka. Kelima tersangka kini diringkus polisi saat asyik liburan di Bali. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah ID card wartawan gadungan, sejumlah telepon genggam, serta barang bukti transaksi uang senilai 30 juta rupiah. Kasus pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku wartawan. Mereka menanyakan terkait perizinan atau kepemilikan usaha dari Saudara Nur Alim. Kamu tidak mau saya beritakan di media atau saya laporkan ke Polres?
ya kamu kasih 100 juta. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku lainnya. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pemerasan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor lawas era 90-an Ibra Ashari kembali terjerat kasus narkoba. Adik kandung dari aktris Ayu Azhari ini ditangkap polisi atas kepemilikan narkotika jenis sabu. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap Ibra Azhari di sebuah apartemen di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Adik kandung Ayu Azhari ini berada di dalam kamar bersama dengan aktris NN yang pernah berperan sebagai Ayu Sukoco dalam film Warkop DKI Godain Kita Dong. Saat ditangkap, polisi turut menemukan barang bukti 1 paket sabu beserta alat hisap. Penangkapan ini merupakan ke-6 kalinya Ibra Azhari terjerat hukum dalam kasus yang sama. Kami telah mengamankan seorang public figure berinisial IA dan bersama dengan rekan wanita berinisial NN. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami sampaikan pada saat pelaksanaan rilis. Kini Ibra Azhari dan NN masih diperiksa secara intensif di Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seleb TikTok Satria Mahathir Nur atau Chougil ditahan Satreskrim Polresta Barelang karena melakukan pengeroyokan terhadap anak anggota DPRD Kepri. Diduga pengeroyokan di sebuah kafe saat pergantian tahun terjadi hanya karena pelaku dan korban bersenggolan. Pria muda diamankan polisi usai orang tua RA, pelajar kelas 1 SMA, membuat laporan penganiayaan ke Satreskrim Polresta Barelang. 1 dari 4 pelaku yakni Satria Mahathir, TikToker yang saat ini sedang viral dan juga kontroversial. Pengeroyokan dilakukan para pelaku yakni R, DI, dan DIM dipicu persoalan sepele karena bersenggolan saat perayaan malam pergantian tahun di Cafe Barat Kopi di kawasan Tiban Barat. Satria Mahathir sendiri hadir sebagai bintang tamu di acara pergantian tahun tersebut. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka memar. Meski menyesali perbuatannya, pemirsa, para pelaku dijerat dengan pasal 170 tentang pengeroyokan. Pemirsa, Timnas Indonesia kembali menelan kekalahan 1-2 dari Libya pada laga uji coba di Turki. Meski kalah, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku tetap puas. 이제까지 체력 훈련하면서 팀 전술을 하지 못했지만 하루 정도 하고 오늘 우리가 이라크전 대비해서 포메이션을 사용했는데 전반적으로 우리 선수들 열심히 해줬고 오늘 경기에는 스코어를 떠나서